Setelah dibuka menguat di zona hijau pada pagi tadi, indeks harga saham gabungan IHSG berada di zona merah sejak siang ini. Lantas seperti apa pantauan menjelang penutupan di hari ini? Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Rona Marina dari Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. Rona, bagaimana pergerakan IHSG menjelang penutupan di sore hari ini? Ya, baik Febrian, untuk IHSG menjelang penutupan pada sore hari ini masih terpantau melemah berada di zona merah begitu ya, dan ini kami pantau sejak pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi cukup konsisten hingga pada sore hari ini begitu. Dan lebih jelasnya mari kita lihat bersama-sama papan bursa efek di belakang saya saat ini, di mana saat ini indeks harga bursa saham gabungan atau IHSG berada di level 6.151 atau mengalami penurunan 0,89% yang setara dengan 53,5 basis poin, di mana mencatatkan nilai transaksi sebanyak 13,89 miliar rupiah, kemudian juga jumlah lembar saham yang diperdagangkan berada di 21,18 juta lembar saham. Dan saat ini pun juga untuk nilai transaksi sebesar 1,734 yang terjadi begitu ya. Dan untuk nilai jumlah saham yang menguat berada di angka 310, sedangkan untuk saham melemah ada di angka 362 dan juga saham tak bergerak mencatatkan berada di angka 287. Nah, untuk pembukaan pada tadi pagi Febrian, ini IHSG sempat dibuka menguat ke level 6.265 dengan mengalami kenaikan 0,80% atau setara dengan 55 basis poin. Dan ini pun juga cukup konsisten menguat sejak pukul 9 hingga pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kenaikan pada awal perdagangan ini pun mencerminkan optimisme investor di pasar saham domestik. Namun dari pantauan kami, IHSG kembali melemah ke zona merah pada pukul 9.50 ke level 6.190 dan juga konsisten hingga pada sore hari ini menjelang penutupan. Nah, menurut dari senior technical analysis Mirae Sekuritas Indonesia, Navan Aji Gusta, ini menyarankan bahwa untuk fokus pada saham pilihan dengan fundamental solid, fokus pada saham bervaluasi murah, fokus terhadap saham yang menunjukkan arah pembalikan tren dan juga menggunakan manajemen resiko dengan disiplin. Karena memang jika dilihat para pelaku pasar ini mencermati tanda-tanda deeskalasi konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran. Sentimen ini pun juga berhasil menekan harga minyak mentah dunia di bawah level 100 US dollar per barel yang memberikan sentimen positif bagi stabilitas makro dan penurunan ketidakpastian global. Kemudian juga Navan ini mencermati adanya Kementerian Luar Negeri Iran yang menyatakan bahwa Iran dan juga Amerika Serikat telah mencapai kerangka kesepakatan untuk mengakhiri konflik mereka yang telah berlangsung dari 2 bulan lalu. Tetapi nota kesepahaman potensial tersebut tidak mencakup rincian spesifik tentang pengelolaan Selat Hormuz. Nah, sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan perwakilannya untuk tidak terburu-buru mencapai kesepakatan dan juga menambahkan bahwa blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku hingga kesepakatan tercapai. Nah, sedangkan untuk sentimen domestiknya, ini Navan melihat ada pun volume perdagangan berpotensi tertahan mengingat bursa akan memasuki libur panjang dalam beberapa hari ke depan, yakni Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan Hari Lahir Pancasila pada periode akhir Mei hingga awal Juni nanti. Para pelaku pasar juga berpotensi melakukan aksi profit taking jangka pendek demi mengamankan cash. Nah, selain itu juga pelaku pasar cenderung bersikap taktis dan juga berhati-hati dalam mencermati penyesuaian bobot indeks MSCI kuartalan yang tengah berlangsung dan mulai efektif pada 29 Mei 2026. Sementara demikian, Febrian dan juga Jessica, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rona Marina atas laporan Anda langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.